Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-296 dengan judul Warisan Makam Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin tidak merasakan kegembiraan dalam mengambil jiwa Sovereign. Sebaliknya, dia merasa agak sedih. Wang Lin telah mendengar nama penguasa ketika dia hanya di langkah kedua dan kemudian, setelah dia pergi ke sistem bintang kuno, mereka bertemu berkali-kali. Orang ini dapat dianggap sebagai pemimpin suatu generasi, tetapi hidupnya menyedihkan. Dia hanyalah budak dari orang gila. Kemudian, setelah orang gila itu menghilang, dia dipaksa untuk menyembah Taois 7 warna sebagai gurunya dan mendengarkan perintah Taois 7 warna. Sekarang setengah jiwanya diambil oleh Wang Lin dan telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Semua ini sangat mirip dengan bagaimana penguasa telah mengumpulkan kultivator langkah ketiga dari alam luar untuk menyerang penguasa alam tertutup sampai penguasa alam tertutup hanya sepotong jiwa di dalam manik penentang surga. Itu seperti siklus reinkarnasi. Pembunuhnya telah terbunuh. Wang Lin menghela nafas dan menangkupkan tangannya pada Dao Master Blue Dream dan teman-temannya. Terima kasih banyak untuk ini. Tatapan Dao Master Blue Dream menyapu melewati kurcaci itu dan menatap Wang Lin. Dia perlahan berkata, saya tidak bisa banyak membantu Anda, tapi apapun yang terjadi, saya akan melakukan yang terbaik. Ini adalah janjiku padamu. Petik 2. Nadanya pada dua kata terakhir cukup berat. Tusi atau Tuosen kembali ke ukuran orang normal dan dengan tenang berkata, Anda telah mengembalikan warisan saya kepada saya dan membiarkan teknik ilahi transformasi tinta mengalir saya selesai. Aku akan membantumu membalas budi. Petik 2. Wang Lin tidak tahu apakah orang itu Tuosen atau Tusi, tetapi dia samar-samar mengerti apa yang terjadi pada orang ini. Adapun Yun Yifeng, dia tersenyum pahit dan tidak menanggapi terima kasih Wang Lin. Dia telah kalah jadi dia harus mendengarkan perintah Wang Lin. Dia masih memiliki keberanian, jadi meskipun tidak ada lagi sumpah darah, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Wang Lin memandang selir ketiga, Tang San, dan dengan lembut berkata, saya membantu Anda meninggalkan tempat ini dan Anda membantu saya melawan penguasa, jadi hutang Anda lunas. Anda tidak perlu memikirkan masalah ini lagi di masa mendatang. Petik 2. Tang San diam-diam merenung sebentar dan mengangguk. Di kejauhan, gunung tempat asal boneka Yisi runtuh dan menampakkan lubang. Irisan aura Dao kuno menyebar. Ini adalah pintu masuk ke lapisan terakhir. Begitu Wang Lin masuk, dia bisa mencapai tempat di mana hati Yemo. Namun, tepat pada saat ini, riak bergema di langit. Di kejauhan, beberapa sinar cahaya mendekat dan perasaan ilahi yang kuat menyebar. Perubahan ini menarik perhatian Wang Lin. Dia menatap ke langit dan ekspresinya perlahan menjadi suram. Old Ghost Zan telah menyusul. Kamu bisa turun. Orang tua ini telah berjanji untuk membantumu, jadi aku akan terus melakukannya. Dao Master Blue Dream menghela nafas dan cahaya biru menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melihat ke langit dengan niat pertempuran di matanya. Tuo Sen diam-diam merenung dan menatap Wang Lin. Dia tidak berbicara, tetapi suara letusan bergema di dalam tubuhnya. Dia mendongak dan mengepalkan tangannya. Paman Ma akan bertindak juga dan membantumu menunda cukup lama. Yun Yifeng mengungkapkan senyum pahit saat dia mengeluarkan segenggam besar pil untuk dimakan. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuhnya memancarkan cahaya dari 5 elemen. Sebuah baju zirah perlahan mulai muncul. Tang San melambaikan tangan kanannya tanpa berbicara. 7 pintu emas muncul di sekitar semua orang di sini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap ke langit. Wang Lin membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengendalikan boneka Yisi. Kecuali dia ada di sini, dan boneka itu harus mengikutinya. Oleh karena itu,
jika dia tidak ada di sini, Wayang Yixi tidak akan berpengaruh. Wang Lin membungkuk dalam-dalam pada semua orang. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berkata-kata. Dia harus mendapatkan warisan terakhir Ye Mo selain dari mata kirinya. Kemudian tinggalkan bunga keempat ini dan temukan pintu asli di bunga kelima. Namun, syaratnya adalah itu harus dilakukan sebelum Old Ghost Zan menyusul, tetapi dia sudah mendekati. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu. Dia menyerbu ke arah gunung yang runtuh. Setelah dia menghilang, langit bergemuruh dan sosok Old Ghost Zan muncul di udara. Cahaya 7 warna mengelilingi tubuhnya. Ini karena dia telah melahap Taois 7 warna. Meskipun kedua jiwa itu tidak menyatu, manfaat baginya sangat besar. Ini memungkinkan dia untuk menggunakan lebih banyak kultivasinya. Dia juga berbeda dari Taois 7 warna. Dia adalah jiwa 7 warna Celestial Sovereign dan Old Ghost Zan. Old Ghost Zan sudah memiliki level kultivasi yang tinggi, lalu dia memperoleh Dao 7 warna Celestial Sovereign. Sekarang dia telah melahap Taois 7 warna, tingkat kultivasinya sangat dekat dengan penguasa surgawi 7 warna di masa lalu. Kalian semua semut, enyahlah untuk orang tua ini. Suara Old Ghost Zan bergemuruh dan menyebar ke seluruh lapisan. Bumi runtuh dan langit terkoyak. Di lapisan terakhir makam kuno, Wang Lin muncul. Saat dia muncul, dia samar-samar mendengar suara detak jantung. Suara ini masuk ke dalam pikirannya tetapi tidak menyebabkan jantungnya berdegup kencang. Sebaliknya, itu menyebabkan jantungnya menjadi kacau, seolah-olah ada 2 detak berbeda yang bergema di telinganya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sekeliling. Lapisan terakhir ini tidak memiliki bumi atau langit. Hanya ada benda seperti pembuluh darah yang tebalnya ribuan kaki. Setiap kali dia mendengar detak jantung itu, pembuluh darah ini akan bergerak. Dalam pengertian ilahi Wang Lin, dia dengan jelas melihat hati raksasa tempat semua pembuluh darah terhubung. Setiap kali jantungnya berdetak, Wang Lin merasakan tusukan nyeri di dadanya. Sepertinya hatinya akan runtuh. Semuanya di sini agak berbeda dari apa yang dia lihat ketika dia pertama kali mendapatkan warisan, tetapi gagasan umumnya sama. Bagaimanapun, saat itu, dia hanya melihat sekilas tempat ini, dan ini adalah pertama kalinya dia memasuki tempat ini. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Dia tidak tahu berapa lama Blue Dream dan teman-temannya di atas dapat menunda Old Ghost Zan. Setiap napas yang dia tunda bisa berarti Old Ghost Zan menyusul. Saat ini, dia tidak bisa mengamati dengan cermat di belakangnya, dia harus perlahan bergerak maju. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat saat dia bergerak di antara pembuluh darah. Untungnya, tidak ada binatang di sini. Wang Lin tidak menemui hambatan apapun saat dia melintasi jarak yang tak berujung. Namun, jantungnya sepertinya bisa mendeteksi kedatangan Wang Lin, dan itu berdetak lebih cepat. Detak dari jantung tidak sinkron dengan detak jantung Wang Lin sendiri. Hal ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pucat dan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan di dadanya. Semakin dekat dia dengan hati, semakin kuat perasaan itu. Pada akhirnya, detak jantungnya seperti guntur yang menderu. Suara itu seperti jarum mengebor jantung Wang Lin. Kata-kata tidak bisa menggambarkan rasa sakit. Namun, perubahan aneh ini tidak berpengaruh pada boneka Yixi yang mengikuti Wang Lin. Lidahnya masih panjang, dan tatapannya menjadi lebih intens. Ada rasa kesal yang datang darinya. Meskipun rasa sakitnya luar biasa, Wang Lin tidak berhenti sama sekali, dia bergerak seperti angin. Rasa sakit hampir mencapai titik membuatnya gila ketika dia tiba di tengah lapisan ini. Dia melihat jantung raksasa itu dan melihat pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya terhubung dengannya, memanjang ke segala arah. Pembuluh darah bergerak seiring dengan detak jantung. Setelah tiba di sini,
detak jantung Wang Lin menjadi lebih dekat dengan hati raksasa itu. Dia batuk seteguk darah. Ini pertanda bahwa jantungnya akan meledak. Di dalam tubuh Wang Lin, semua pembuluh darah membengkak dan aliran darahnya terkadang cepat dan terkadang lambat. Seiring dengan detak jantung yang tidak menentu ini semua adalah tanda bahwa jantungnya akan meledak. Ini bukanlah mantra, kemampuan, atau mantra Dao, hanya saja detak jantung ini sangat mematikan. Bahkan tubuh Dao kuno Wang Lin tidak bisa menahannya kecuali dia tidak punya hati. Wajah Wang Lin sangat pucat dan tangan kanannya mengepal. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang tidak menentu, dan getarannya bahkan menyebabkan tangannya gemetar. Wang Lin terhuyung-huyung saat dia mengatupkan giginya dan meraung. Dia batuk darah dan tiba di sebelah jantung yang sakit. Tubuhnya bergerak dengan detak jantung. Wang Lin menekan rasa sakit dan duduk di jantung. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya pada hatinya. Yemo, aku telah mewarisi jiwa asalmu, garis keturunanmu, dan lenganmu. Saya di sini untuk mewarisi hati Anda agar warisan ini lengkap. Jika Anda setuju, maka hentikan detak jantung yang tidak teratur ini dan selaraskan dengan saya. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke dalam hati. Namun, saat perasaan ilahi menyebar, jantung mulai berdetak lebih cepat dan lebih keras. Itu sama sekali tidak ingin sinkron dengan Wang Lin, dan itu menghasilkan kekuatan penolakan yang kuat. Saya telah melalui sebagian besar dari 3 ujian 7 bencana dan memenangkan persetujuan dari leluhur kuno. Saya telah memperoleh lebih dari setengah dari warisan Anda, dan sekarang hanya hati yang tersisa. Aku tahu kamu tidak mau, tapi kamu sudah mati. Kamu sudah mati, jadi berikan aku warisanmu dan aku akan menyelesaikan permintaan terakhirmu. Aku akan menjaga kerabatmu di benua astral abadi dan menjaga mereka tetap aman. Kamu bertarung dengan 7 warna celestial sovereign dan kalah. Aku, Wang Lin, akan bertempur melawan jiwa 7 warna celestial sovereign. Menang atau kalah, aku akan melanjutkan pertempuran itu dari dulu. Jantung di bawah Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menunjukkan tanda-tanda menenangkan. Namun, perlahan mulai berdetak dengan keras sekali lagi. Pada saat yang sama, pesan indera ketuhanan yang menyedihkan yang dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan masuk ke dalam pikiran Wang Lin. Kembalikan mata kiriku padaku. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan berkata, aku akan membantumu menemukan mata kirimu. Ini adalah janjiku padamu. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, detak jantung di bawahnya tidak lagi sinkron dengan jantungnya sendiri, itu memilih untuk mengalahkan sinkron dengan Wang Lin sebagai gantinya. Aura Dao kuno yang kuat tiba-tiba muncul dan bergegas ke tubuh Wang Lin saat detak jantung disinkronkan dengan miliknya. Saat aura mengalir ke Wang Lin, pakaiannya dengan cepat berkibar seolah ada angin kencang yang menerpa dirinya. 8 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat dan menunjukkan tanda-tanda membentuk bintang ke-9. Episode 297, dengan judul Kelompok Melawan Hantu Tua Zan. Langsung ke dalam alurnya. Aura kuat yang mengalir ke Wang Lin dari hati di bawah bergemuruh di dalam tubuhnya seperti guntur. Itu menyapu dirinya dan membuatnya merasa seperti berada di dalam badai yang dahsyat. Bintang-bintang dari ketiga marga tersebut berputar dengan cepat dan semuanya menunjukkan tanda-tanda mencapai 9 bintang. Detak jantung besar berdetak bersamaan dengan detak jantung Wang Lin. Wang Lin bahkan memiliki ilusi bahwa hati raksasa ini adalah hatinya. Jantung raksasa itu mengikuti detak jantungnya sendiri. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada akhirnya, Wang Lin tidak bisa mendengar apapun kecuali detak jantungnya. Suara ini membuat Wang Lin merasa sangat nyaman. Perasaan hangat juga menyebabkan rasa sakit yang menusuk di hatinya perlahan menghilang. Rasa pencerahan memasuki pikiran Wang Lin.
Wawasan ini berasal dari detak jantung. Di lapisan terakhir makam kuno, Wang Lin merasa seperti jantungnya ditusuk dan akan meledak. Wang Lin samar-samar memahami metode menyerang ini, yang bukan mantra, kemampuan, atau dao, saat dia tenang. Untuk memengaruhi detak jantung orang lain dengan detak jantung Anda sendiri dan mengubah ritme detak jantung mereka hingga jantung mereka hancur, atau buat detak jantung mereka selaras dengan detak jantung Anda untuk mengambil kendali dan kemudian memanipulasinya untuk menghasilkan kekuatan mematikan. Metode ini sangat berbeda untuk dilawan. Mungkin saya bisa meminjam wawasan ini untuk membuat mantra lain yang menjadi milik saya. Wang Lin membuka matanya bersinar terang. Saat dia menyerap aura dari hati, dia menyimpulkan kelayakan ide ini. Detak jantungnya seperti suara, tapi suara ini membutuhkan bantuan untuk menyebar, asal guntur saya dapat menghasilkan gemuruh yang keras dan mendapatkan efek yang serupa. Jika saya memadatkan esensi guntur saya di hati saya untuk membantu detak jantung saya menyebar dari tubuh, mata Wang Lin berbinar. Ini masih membutuhkan bantuan Dream Dao saya. Suara dari detak jantungku dan Dream Dao akan masuk pada saat bersamaan. Itu akan menyebabkan ilusi muncul saat detak jantung mereka berubah, dan efek tertentu dapat dicapai. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah. Jika digabungkan dengan api etiril saya, maka setelah detak jantung menyebabkan iritasi di dalam hati mereka, api etiril akan dapat terbakar. Wang Lin menutup matanya dan terus menyimpulkan kemungkinannya. Boneka Yisi duduk di belakangnya, dan tatapannya menjadi lebih kejam. Itu mulai mengeluarkan lolongan bawah sadar. Sama seperti hati Wang Lin dan hati Ye Mo menyatu dan Wang Lin memahami mantra baru, lapisan kedua hingga terakhir makam kuno bergemuruh. Pada saat ini, pertempuran sengit sedang berlangsung. Ada ledakan besar yang cukup keras untuk membuat dunia seolah-olah sedang terkoyak. Hembusan angin melemparkan Tang Feng ke langit, dan dia jatuh ke bumi yang runtuh. Sejumlah besar debu terlempar ke udara. Wajah Tang Feng pucat saat dia berjuang untuk bangun. Darah mengalir dari sudut mulutnya, jantungnya bergetar, dan dia terluka parah. Tidak jauh darinya, mata Yun Yifeng tertutup rapat. Lukanya sangat serius. Ketika Old Ghost Zan melambaikan tangannya, lukanya meletus dan dia hampir mati. Ada juga Tuo Sen, yang dikelilingi oleh 3 kata, pertempuran, hitam dan benar-benar disegel di dalamnya. Langit redup dan badai berkecamuk. Ada beberapa sosok di dalam dunia tertutup ini. Jenderal kura-kura hitam dan Jenderal burung vermilion di mana melawan 2 pria paruh baya dari planet Five Elements. Pertempuran mereka berkecamuk, dan sulit bagi pemenang untuk ditentukan. Namun, dibandingkan dengan mereka, pertarungan sesungguhnya berkecamuk di kejauhan. Disitulah Old Ghost Zan berada, dan Dao Master Blue Dream dan lelaki tua bernama Ma bertarung melawan Old Ghost Zan. Ekspresi Dao Master Blue Dream suram dan langkahnya agak goyah. Sebagian besar mantranya dalam posisi bertahan, dan dia tidak bisa mendekati Old Ghost Zan. Orang tua bernama Ma memiliki tatapan tak berdaya, tetapi serangannya menyebabkan dunia bergetar. Dia harus bertindak, dia datang ke sini dengan para pembudidaya dari planet 5 elemen karena permintaan Xuan Luo. Jika dia tidak bertindak, dia mungkin membuat marah Xuan Luo, yang akan mengakibatkan dia tidak dapat meninggalkan dunia gua ini. Mata Old Ghost Zan dipenuhi dengan dingin. Jika bukan karena 2 orang yang memblokirnya, dia bisa memasuki lapisan terakhir dan membunuh Wang Lin untuk mendapatkan jiwa ketiga. Namun, keduanya sangat sulit untuk ditangani. Mereka rela menderita luka untuk menahannya. Akibatnya, bahkan dia tidak bisa terburu-buru ke lapisan terakhir dalam waktu singkat. Saat ketiganya bertarung, lelaki tua bernama Ma itu mundur beberapa langkah. Wajahnya sedikit pucat dan dia dengan cepat mengirimkan pesan indera ilahi. Rekan kultivator Blue Dream,
aku akan menggunakan mantra yang kuat. Saat dia mengirimkan pesan indera ilahi, Dao Master Blue Dream melambaikan tangannya dan cahaya biru mengelilinginya saat dia menyerang Old Ghost Zan. Gemuruh menggelegar bergema saat Old Ghost Zan melambaikan tangan kanannya. Kata pertempuran muncul dan berkembang pesat. Kekuatan mengerikan menyebar, dan cahaya biru terdistorsi sebelum segera runtuh. Bahkan kunang-kunang berani bersaing dengan bulan yang cerah. Hantu tua Zan mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya saat dia menyerang pria tua bernama Ma. Dia tidak khawatir tentang Blue Dream. Lagi pula, Blue Dream belum melalui Arcane Tribulans. Orang tua bernama Ma itu tidak sama. Jika Old Ghost Zan tidak ingin terjerat, dia harus melukai lelaki tua bernama Ma. Orang tua bernama Ma mundur dan menunjuk ke langit. Dia akan menggunakan mantra ketika dia melihat Old Ghost Zan terbang melewati Blue Dream dan menuju ke arahnya. Ekspresinya segera menjadi suram. Mimpi biru ini bahkan tidak bisa menghalangi untuk sesaat. Namun, apakah itu dia atau hantu tua Zan? Mereka telah meremehkan Blue Dream. Dia adalah salah satu dari 5 master sistem bintang kuno dan seseorang yang bahkan ditakuti oleh Sovereign. Meskipun dia tidak melalui Arcane Tribulans, dia memiliki metodenya sendiri. Pada saat ini, Dao Master Blue Dream menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah esensi menyatu dengan cahaya biru yang runtuh dan membentuk sitar kuno. Sitar kuno mengeluarkan aura kuno seolah-olah telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak terlihat dan telah disimpan di dalam darah Dao Master Blue Dream selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah terungkap ke dunia sekali lagi, itu mengungkapkan kekuatannya. Sitar kuno ini adalah harta karun terkuat Dao Master Blue Dream dan kartu asnya. Ini adalah alasan sebenarnya yang Sovereign takut Dao Master Blue Dream. Sitar ini hanya digunakan sekali, selama pertempuran yang membuat Dao Master Blue Dream terkenal. Lagu dari sitar telah mengubur tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia belum melalui Arcane Tribulans, upaya dan pengorbanan yang dia lakukan untuk menyempurnakan sitar ini bahkan lebih dari sekadar melewati Arcane Tribulans. Sitar juga memiliki asal-muasal yang misterius. Rasanya seperti itu bukan milik dunia gua. Saat sitar kuno muncul, mata Blue Dream dipenuhi dengan kesedihan. Dia merindukan istrinya. Meskipun istrinya berada di dalam ruang penyimpanannya, dia tidak dapat memulihkannya. Sambil menghela nafas, Blue Dream duduk di belakang sitar dan dengan lembut memetik senarnya. Zeng. Musik sitar bergema. Hantu tua Zan, yang berjalan melewati Blue Dream, tiba-tiba mundur 3 langkah ke samping dan menoleh. Saat dia menoleh, musik sitar berdesir. Suara dari sitar datang dari Blue Dream dan menyelimuti Old Ghost Zan, menyegel jalan mundurnya. Mata lelaki tua bernama Ma itu menampakkan cahaya aneh. Dia melihat Dao Master Blue Dream dan murid-muridnya menyusut. Dia tidak mengenali sitar, tetapi dia tahu bahwa itu luar biasa. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu dan menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. 5 elemen langit emas. Padatkan, langit emas. Cahaya keemasan yang tak berujung datang dari tubuh lelaki tua bernama Ma dan menyebar ke langit. Langit yang runtuh ditutupi oleh cahaya keemasan. Seperti 9 lagu dan 3 tanda. 5 elemen bumi langit. Padatkan, bumi hitam. Orang tua bernama Ma menunjuk ke bumi dengan tangan kirinya. Bumi bergemuruh dan menjadi hitam. Ini menyebar seperti orang gila sampai semuanya diwarnai hitam. Setelah menggunakan 2 mantra 5 elemen, lelaki tua bernama Ma itu sangat lelah. Dia tidak ingin menggunakan lebih banyak, dan tangan yang dia tunjuk ke langit dan bumi dengan tiba-tiba bergerak. Pada saat ini, musik sitar Dao Master Blue Dream menjadi lebih intens dan dipenuhi dengan niat membunuh karena benar-benar menyegel Old Ghost Zan di dalamnya. Mata Old Ghost Zan berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya.
Kata emas, pertempuran, muncul. Kata itu runtuh dan mengguncang segel di sekelilingnya. Musik sitar tiba-tiba menjadi lebih keras dan riak bergema saat menahan jatuhnya kata pertempuran. Pada saat yang sama, mantra yang diucapkan oleh lelaki tua bernama Ma bergerak menuju Old Ghost Zan. Langit emas bergemuruh dan tangan emas terulur ke arah Old Ghost Zan. Tak lama kemudian, tangan hitam keluar dari tanah hitam. Seperti tangan emas, perlahan-lahan mendekati Old Ghost Zan. Ada kilatan kedinginan di mata Old Ghost Zan, dan saat mantra itu tertutup, dia menyentuh dahinya. Bayangan samar yang tampak seperti jiwa muncul di belakang Old Ghost Zan. Bayangan itu mengenakan jubah yang menutupi semua yang ada di bawah mata, hanya memperlihatkan sepasang mata suram dan rambut panjang. Ini adalah jiwa 7 warna Celestial Sovereign yang telah terpisah dari tubuh Old Ghost Zan. Jiwa yang mengenakan jubah itu membuka lengannya dan rambutnya berkibar. Tangannya bertabrakan dengan tangan emas dan hitam. Pada saat inilah aura Dao kuno menyebar dari pintu masuk ke lapisan terakhir. Suara detak jantung mulai bergema. Ini adalah detak jantung Wang Lin. Episode ke-298, dengan judul Guntur Berdebar-debar, langsung ke dalam alurnya. Jiwa 7 warna hantu tua Zan terbang keluar. Jubah melilitnya dan bertabrakan dengan lengan emas dan hitam yang berasal dari langit dan bumi. Gemuruh menggelegar bergema. Old Ghost Zan sangat kuat, bahkan tanpa jiwa 7 warna. Dia adalah seorang kultivator yang berada di dekat puncak Arcane Tribulan. Dia setengah langkah ke tahap awal Void Tribulan. Terlebih lagi, jiwanya telah dipilih untuk disatukan oleh jiwa 7 warna. Akibatnya, tingkat kultivasinya sangat dekat dengan 7 warna Celestial Sovereign. Saat ini, tubuh dan jiwanya terpisah. 7 warna jiwa melambai dan lengan emas dari langit roboh. Pada saat yang sama, lengan hitam dari bumi bergetar dan hancur. Bahkan segel sitar Dao Master Blue Dream menghilang tanpa jejak di bawah dampaknya. Dao Master Blue Dream batuk darah. Sitar berdengung dan dia terluka parah. Namun, dia tidak ragu untuk memainkannya lagi, dan kedua kekuatan itu terbang menuju Old Ghost Zan. Bahkan orang tua bernama Ma menderita banyak rebound dari 7 warna jiwa yang melanggar mantranya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan dia didorong mundur lebih dari 1000 kaki. Namun, dia mengatupkan giginya dan berbalik untuk menyerang sekali lagi. Pada saat yang sama ketika jiwa 7 warna dan hantu tua Zan terpisah, hantu tua Zan terbang menuju 2 pria paruh baya dari planet Five Elements. Mereka sedang melawan Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion. The Black Tortoise dan Vermilion telah mencapai kesepakatan dengan Old Ghost Zan, atau mungkin dipaksa untuk membantu. Mereka percaya bahwa mendengarkan Old Ghost Zan adalah satu-satunya pilihan di sini, dan mereka bahkan percaya bahwa Old Ghost Zan akan menjadi 7 warna Celestial Sovereign baru. Pada saat ini, Old Ghost Zan mendekat dan melambaikan lengan bajunya. 2 karakter, pertempuran, terbang dan meledak pada 2 pria paruh baya dari planet Five Elements. Mereka terluka parah dan dipaksa mundur. Sebuah niat pertempuran yang mengejutkan muncul dari Old Ghost Zan. Dia adalah pencipta gulungan pertempuran dan merupakan pemilik esensi pertempuran. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyatu dengan jiwa 7 warna Celestial Sovereign, yang memengaruhi kepribadiannya, dia tidak akan begitu ragu-ragu. Sekarang setelah tubuh dan jiwanya telah terpisah, banyak efek yang dimilikinya menghilang, mengembalikannya ke cara tirani sebelumnya. Cara bertempur tirani. Kalian berdua, cepat pergi ke pintu masuk dan bunuh Wang Lin. Hantu tua Zan melambaikan lengan bajunya dan kedua jenderal itu bergegas meminjam kekuatan ini. Mereka bergegas menuju pintu masuk ke lapisan berikutnya yang terbentuk setelah gunung itu runtuh. Saat dia selesai berbicara, dia berbalik dan lelaki tua bernama Ma tiba.
Keduanya saling memandang, dan gemuruh-gemuruh tampaknya bergema di antara mereka. Saat mereka saling menatap, mereka mulai berkelahi. Dibandingkan dengan lelaki tua bernama Ma, Dao Master Blue Dream lebih cemas, tetapi seluruh fokusnya adalah memainkan sitar untuk menyegel jiwa tujuh warna. Dia tidak bisa menyisihkan upaya untuk menghentikan kura-kura hitam dan burung vermilion agar tidak mengganggu Wang Lin. Tang San belum pingsan. Dia mengatupkan giginya dan melompat ke udara untuk menghentikan kura-kura hitam dan burung vermilion. Tidak jauh dari situ, Tuo Sen disegel oleh 3 karakter pertempuran. Pada saat ini, dia meraung dan menghancurkan karakter yang telah dia lemah. Ketika segelnya runtuh, dia bergegas menuju Black Tortoise dan Vermilion Bird. Namun, dia dan Tang San masih lebih lambat dari kedua jenderal tersebut. Saat keduanya tiba di gunung yang runtuh dan hendak masuk, perubahan yang mengejutkan terjadi. Orang tercepat adalah Black Tortoise, dia 30 kaki di depan Vermilion Bird. Ketika dia mendekat, dia mendengar detak jantung yang menggema seperti guntur. Ini menyebabkan jantungnya sendiri berdegup kencang. Detak tiba-tiba ini membuat jantungnya sakit. Ekspresi Black Tortoise General berubah dan suara gemuruh bergema di telinganya. Rasa sakit luar biasa yang datang dari dadanya terasa seperti tangan raksasa yang mencapai dadanya dan hendak meraih jantungnya. Ketika rasa sakit yang hebat tiba, Jenderal Kura-Kura Hitam mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan dia berhenti bergerak maju. Saat dia hendak mundur, sebuah tangan hitam muncul dari kehampaan dan menekan dadanya. Dengan keras, Jenderal Kura-Kura Hitam batuk darah dan terlempar kembali ke arah burung vermilion di belakangnya. Vermilion Bird General terkejut sejenak dan juga mendengar detak jantungnya. Ini menyebabkan detak jantungnya menjadi kacau, dan dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Wajahnya menjadi pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mundur, raungan tajam yang dipenuhi dengan keganasan dan kekerasan bersama dengan haus darah datang dari pintu masuk. Sebuah bayangan terbang dan muncul di hadapan Jenderal Burung Vermilion. Jenderal Burung Vermilion hanya melihat sosok hitam sebelum dia batuk darah. Bayangan hitam itu menghantamnya dan dia terlempar ke belakang. Namun, bayangan hitam mengikuti dari dekat Vermilion Bird General dan memeluknya. Bayangan itu menampakkan senyum galak dan menggigit leher Jenderal Burung Vermilion. Jeritan menyedihkan dari Vermilion Bird General sangat menakutkan, dan tubuhnya dengan cepat layu karena banyak darah tersedot oleh bayangan hitam. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu terlalu cepat untuk dibayangkan. Saat masih di udara, bayangan hitam mengangkat kakinya dan menendang Jenderal Burung Vermilion. Jenderal Vermilion terlempar ke bumi sementara bayangan hitam meminjam kekuatan ini untuk terbang ke udara. Ini adalah boneka Yixi. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan Tang San dan Tuo Sen berhenti. Ini juga menarik perhatian pria tua bernama Ma, Dao Master Blue Dream, dan Old Ghost Zan, bersama dengan 7 warna jiwa. Saat tatapan semua orang berkumpul, sosok Wang Lin perlahan muncul dari pintu masuk ke lapisan terakhir. Setiap orang yang melihat Wang Lin tersentak karena penampilannya telah sangat berubah. Dia masih mengenakan pakaian serba putih, tapi noda darah segar di bajunya mengejutkan. Rambutnya masih putih, tapi berantakan, dan sebagian rambutnya menutupi bahunya. Rambut putih dan pakaiannya tidak berubah, tapi kulit di bawah bajunya ditutupi rune yang mengejutkan. Rune ini berkedip-kedip di kulit Wang Lin dan mengeluarkan aura kuno. Wajahnya dipenuhi rune. Itu terlihat sangat kasar, dan matanya bersinar keperakan. Aura yang dia pancarkan membuatnya seolah-olah dia merasa jijik terhadap seluruh dunia. Mata peraknya menunjukkan kedinginan dan kekejaman. Ada juga rasa niat membunuh di dalam mata perak itu yang membuat hati seseorang menjadi dingin.
Yang paling mengejutkan Tuo Sen adalah ada 9 bintang yang berputar di antara alis Wang Lin. Di mata kanannya, ada juga 9 bintang iblis kuno. Hanya mata kirinya yang memiliki 8 bintang iblis kuno. Darah daging mengalir keluar dari mata kirinya dan jatuh ke kemeja putih dari pipinya. Kamu telah mendapatkan semua warisan Yemo. Ekspresi Old Ghost Zan berubah. Dia merasakan bahaya dari Wang Lin, dan perasaan ini membuat hatinya bergetar. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang melihat mata perak Wang Lin gemetar. Dao Master Blue Dream bernasib lebih baik dari yang lain, bagaimanapun juga, dia adalah tetua Wang Lin. Namun, lelaki tua bernama Ma itu merasakan jantungnya bergetar saat melihat mata perak itu. Mata perak. Rumor mengatakan bahwa ketika leluhur surgawi turun, akan ada 9 lagu dan 3 tanda. Langit emas adalah salah satu tandanya. Ada juga desas-desus bahwa 9 lagu dan 3 tanda juga yang terjadi saat leluhur purba turun. 9 lagu untuk yang kuno, dan 3 tanda untuk langit. Saya pernah mendengar bahwa 2 dari 9 lagu itu bermata perak dan tubuh emas. Ini, Wang Lin ini hanya mendapatkan warisan Yemo, bagaimana mungkin dia memiliki mata perak? Bahkan Yemo tidak memilikinya. Petik 2. Sementara semua orang terkejut, Xuan Luo memandang Wang Lin dari pintu masuk ke lapisan terakhir dengan kegembiraan di matanya. Ketika dia melihat mata perak di lapisan terakhir untuk pertama kalinya, gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Saat dia melihatnya lagi sekarang, dia masih sama. Darah jiwa leluhur kuno telah memungkinkan dia untuk memiliki lagu pertama dari 9 lagu, Silver Eye. Saat semua orang merasa terkejut, tatapan Wang Lin menyapu tanah dan berhenti sejenak di mana Xuan Luo berada. Dengan mata peraknya, dia samar-samar melihat sesuatu, tapi selain dirinya, tidak ada yang tahu apa yang dia lihat. Setelah pandangannya menyapu, itu mendarat di jiwa 7 warna yang telah terpisah dari hantu tua Zan. Melihat tubuh yang tertutup jubah, Wang Lin menunjuk ke jiwa. Saat dia menunjuk, suara detak jantung bergema seperti guntur. Suara ini datang dari hati Wang Lin, dan dengan cepat menyelimuti dunia. Ekspresi hantu tua Zan berubah dan dia segera terbang menuju jiwa 7 warna. Di depan mata Wang Lin, mereka menyatu menjadi satu. Wang Lin tidak menghentikannya, dan tidak perlu menghentikannya. Setelah melebur, jiwa 7 warna mengelilingi Old Ghost Zan dan menutupi langit di belakangnya. Dia mencibir dan menyerang Wang Lin. Dao Master Blue Dream dan lelaki tua bernama Ma hendak membantu ketika kata-kata Wang Lin dengan tenang bergema di antara detak jantung. Dua senior, kamu telah bekerja keras, aku akan menyelesaikan pertempuran ini. Wang Lin secara alami melihat bahwa mereka terluka, dan dia ingin tahu seberapa kuat dia setelah mendapatkan warisan. Setelah dia selesai berbicara, detak jantungnya sangat mengerikan. Gemuruh-gemuruh memengaruhi detak jantung seseorang. Saat Old Ghost Zan mendekat, gemuruh mengerikan ini memasuki tubuhnya dan memengaruhi hatinya secara langsung. Hantu tua Zan tiba-tiba berhenti dan rasa sakit yang menyengat datang dari hatinya. Detak jantungnya menjadi kacau seolah-olah jantungnya akan runtuh. Mantra macam apa ini? Ekspresi Old Ghost Zan berubah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dadanya dalam upaya untuk menekan rasa sakit di hatinya. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.